Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan 5 Menit. Tema renungan saat ini, iman timbul dari pendengaran firman. Diambil dari bacaan Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Martin Luther, seorang tokoh reformator gereja, pernah berkata, "Saya hanya mengajarkan, menyampaikan, menuliskan firman Allah. Saya tidak melakukan apa-apa, firman yang melakukan segalanya." Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pelayanan terjadi ketika firman Allah menjadi sentral, pusat dalam persekutuan orang percaya, supaya setiap orang percaya hidup di bawah otoritas firman Allah. Apabila setiap orang percaya hidup di bawah otoritas firman dan menstandarkan setiap pikiran, perkataan dan perbuatannya pada firman Allah, hidup mereka pasti membawa dampak yang baik bagi orang di sekitarnya. Saudaraku, Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21 berisi tentang ketidakpercayaan Israel, mengungkapkan penolakan berulang-ulang bangsa Israel terhadap pemberitaan para nabi. Sebagai seorang yang berlatar belakang Yahudi, Paulus tahu bahwa keberadaan Tuhan Allah diketahui dengan cara mendengar. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Karena itu dengan berani ia mengungkapkan teologinya, bahwa awal iman ada pada pendengaran tentang firman. Dampak mendengar firman adalah munculnya iman. Rasul Paulus menyesali sambutan terhadap Injil yang tidak ramah di Roma, bahkan di beberapa tempat yang dikunjunginya. Dan ia menegaskan bahwa murid-murid dan rasul-rasul sudah berupaya sungguh-sungguh memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Sangat mengejutkan jika Injil pertama-tama ditolak oleh orang Yahudi, mengingat identitasnya sebagai bangsa pilihan Tuhan Allah. Mereka mendengar kabar baik itu, tetapi mereka meragukan kebenarannya dan menolaknya. Apa dampak dari penolakan terhadap Injil? Paulus menggunakan latar belakang perjanjian lama tentang penghukuman dan keselamatan dalam Yesaya 65 ayat 1 dan 11. Narasi yang bernada kontradiksi dikenakan kepada Israel. Seharusnya mereka diberkati, tapi sebaliknya Nabi Yesaya malah menubuatkan penghukuman. Mengapa? Karena Israel disebut bangsa yang semenjak nenek moyang mereka mendatangkan sakit hati Tuhan Allah, tidak taat dan membantah pada Tuhan, tidak hanya menjauhkan diri dari hadiratnya, malah Israel akan terbuang, ditawan dan diasingkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan firman Tuhan saat ini, kita dapati bahwa pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Menjadi pendengar yang setia tidaklah mudah, butuh perjuangan, bahkan harus dengan iman. Sebab pendengaran berhubungan dengan iman, bahkan bagian dari iman. Dibutuhkan kecerdasan untuk mendengar, karena ini berdampak pada hati dan pikiran. Kegagalan dalam menyaring dan menjaga pendengaran bisa berakibat fatal. Karena itu berilah perhatian untuk mendengar dengan hikmat dan selektif. Marilah kita tetap hidup di bawah otoritas firman Allah. Sebagai seorang Kristen, kita tekun membaca dan belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.